Halo teman-teman, pada video kali ini saya bersama teman-teman kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penyakit tropis berbasis vektor. Nama anggota kelompok Angel Nubatonis, Maria Vicianti Doheret, Rivena Fonibalan. Penyakit tropis berbasis vektor yang pertama, malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil beberapa hari setelah terinfeksi parasit yang dibawa oleh nyamuk. Cara penularan penyakit malaria. Pertama, melalui gigitan nyamuk Anopheles. Yang kedua, melalui ibu hamil yang menderita malaria sehingga bayi yang lahir menderita malaria. Yang ketiga, melalui transfusi darah. Yang keempat, melalui transplantasi organ. Yang kelima, melalui jarum suntik yang tidak steril. Karakteristik dan perilaku malaria. Anopheles memiliki bentuk tubuh yang panjang dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut. Saat hinggap di kulit manusia, posisi Anopheles biasanya miring sekitar 45 derajat, berbeda dengan nyamuk kebanyakan. Nyamuk Anopheles biasanya berwarna kekuningan. Nyamuk Anopheles memasuki rumah di antara pukul 17.00 dan 21.30 malam serta di pagi hari. Waktu menggigitnya dimulai dari senja dan masa paling aktif nyamuk Anopheles dalam menggigit manusia adalah antara tengah malam dan pagi hari. Gejala penyakit malaria yang pertama, demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, lemas, pegal linu, gejala anemia atau kurang darah, mual atau muntah. Faktor resiko penyakit malaria. Host intermediate atau manusia. Secara umum, setiap orang biasa terinfeksi oleh agen atau parasit atau plasmodium, penyebab penyakit lainnya, dan merupakan tempat perkembangbiakannya agen. Agen atau parasit atau plasmodium. Agen penyebab penyakit malaria disebabkan oleh protozoa obligat intraseluler dari genus Plasmodium. Terdapat 5 jenis Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium malariae, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi. Yang kedua, environment adalah lingkungan di mana manusia dan nyamuk berada. Nyamuk akan berkembang biak bila lingkungannya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan untuk proses kelangsungan hidupnya. Pencegahan dan pemberantasan malaria. Yang pertama, memakai kelambu. Yang kedua, memakai obat anti nyamuk. Yang ketiga, memasang kawat kasa. Yang keempat, menjauhkan kandang ternak dari rumah. Yang kelima, tidak menggantung pakaian yang bekas pakai. Yang keenam, menguras bak mandi sebagai sarang nyamuk. Penyakit tropis berbasis vektor yang kedua, filariasis. Penyakit kaki gajah atau filariasis adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria. Cacing filaria hidup di saluran dan kelenjar getah bening yang manifestasi klinik akut berupa demam berulang, peradangan saluran dan kelenjar getah bening. Cara penularan penyakit filariasis. Penularan dan penyebarannya yaitu melalui nyamuk. Semua cacing yang bersarang di pembuluh limfatik akan mengganggu fungsi normal dari sistem limfatik, yakni sistem tubuh yang berperan utama sebagai kekebalan tubuh. Cacing yang masuk ke tubuh ini dapat bertahan selama kurang lebih 6 hingga 8 tahun. Selama masa hidupnya, cacing akan menghasilkan jutaan mikrofilaria yang beredar dalam darah. Ketika nyamuk menghisap darah orang yang terinfeksi, mikrofilaria akan berpindah ke tubuh si nyamuk. Ketika nyamuk yang terinfeksi ini menggigit kulit seseorang, larva parasit akan diendapkan pada kulit dan masuk ke tubuh.
larva akan berpindah ke sistem limfatik, berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Karakteristik dan perilaku filariasis. Pada stadium dewasa, nyamuk non-Anopheles betina palpinya lebih pendek daripada proboscis, sedangkan nyamuk Anopheles jantan palpinya melebihi panjang proboscisnya. Sisik sayap yang ada lebar dan asimetris, dan ada pula yang sempit dan panjang. Gejala penyakit filariasis yaitu demam, kedinginan, sakit kepala, pembengkakan kelenjar getah bening, dan pembengkakan dini. Faktor resiko penyakit filariasis. Yang pertama, faktor resiko kejadian penyakit filariasis berdasarkan faktor lingkungan, yaitu adanya habitat nyamuk di sekitar rumah. Yang kedua, adanya barang-barang bergantung terutama dalam kamar. Dan yang terakhir, ventilasi tanpa kawat kasar. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi terdiri atas jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat penghasilan yang rendah. Yang ketiga, faktor risiko perilaku masyarakat. Faktor perilaku masyarakat yaitu tidur tanpa kelambu, tinggal dengan penderita filariasis, kebiasaan keluar rumah pada malam hari dan tidak memakai baju atau celana panjang pada malam hari, tidak menggunakan obat nyamuk, dan kurangnya pengetahuan tentang filariasis. Cara pencegahan penyakit filariasis. Yang pertama, kenakan pakaian yang tertutup ketika melakukan aktivitas pada daerah endemik atau luar ruangan yang berisiko terpapar gigitan nyamuk. Yang kedua, penggunaan kelambu saat tidur juga dapat menghindarkan dari risiko gigitan nyamuk. Yang ketiga, bersihkan genangan air atau pot-pot yang berpotensi menjadi sarang nyamuk agar terhindar dari penyakit kaki gajah. Penyakit tropis berbasis vektor. Yang ketiga, demam berdarah dengue. DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Penyebab demam berdarah. Penyebab demam berdarah dengue. Penyebab DBD adalah karena adanya virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD ini ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Sebab nyamuk yang akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang saat ini menjadi masalah utama di negeri kita. Cara penularan penyakit demam berdarah. Yang pertama, demam berdarah dengue ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus betina. Yang kedua, nyamuk ini mendapatkan virus dengue sewaktu menggigit atau menghisap darah orang yang sakit DBD atau di dalam darahnya terdapat virus dengue tetapi tidak menunjukkan gejala sakit. Yang ketiga, virus dengue yang terhisap akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk, termaksud kelenjar liurnya. Yang keempat, bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus itu akan dipindahkan bersama air liur nyamuk. Yang kelima, virus dengue akan menyerang sel pembeku darah dan merusak dinding pembuluh darah atau kapiler. Akibatnya terjadi pendarahan dan kekurangan cairan. Bahkan bisa sampai mengakibatkan renjatan atau syok. Karakteristik dan perilaku DBD. Yang pertama, warna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Yang kedua, berbadan kecil,
Yang ketiga, biasanya menggigit pada siang hari dan sore hari. Dan yang keempat, senangnya hinggap pada pakaian yang bergantungan, kelambu, dan di tempat yang gelap dan lembab. Gejala demam berdarah. Yang pertama pusing, kedua mual, ketiga demam, keempat muntah, dan kelima batuk kering. Faktor resiko DBD. Ada beberapa faktor risiko yang membuat seseorang lebih rentan terkena penyakit demam berdarah, antara lain tinggal atau sedang berpergian ke daerah tropis, memiliki riwayat infeksi virus dengue, anak-anak, lansia, dan orang yang kekurangan sistem kekebalan tubuh. Cara pencegahan DBD. Upaya pencegahan 3M yang bisa dilakukan meliputi: yang pertama, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi atau toren minimal 1 minggu sekali. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang barang yang sudah menjadi tempat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak seperti ban bekas yang dapat menampung air hujan. Penyakit tropis berbasis vektor. Yang keempat, tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis paru atau TB paru merupakan salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana seseorang dapat tertular melalui percikan ludah atau droplet ketika penderita TB batuk, bersin, berbicara, ataupun meludah. Cara penularan TBC. Yang pertama, kuman TBC keluar ke udara melalui droplet atau percikan dahak pada saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara. Yang kedua, kuman TBC yang keluar terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan. Yang ketiga, di dalam tubuh, kuman TBC dilawan oleh daya tahan tubuh. Yang keempat, jika daya tahan tubuh lemah, orang tersebut menjadi sakit TBC. Dan yang kelima, jika daya tahan tubuh kuat, orang tersebut akan tetap sehat. Karakteristik dan perilaku TBC. Di luar tubuh manusia, kuman Mycobacterium tuberculosis hidup baik pada lingkungan yang lembab, akan tetapi tidak tahan terhadap sinar matahari. Mycobacterium tuberculosa mempunyai panjang 1-4 mikron dan lebar 0,2-0,8 mikron. Bakteri Mycobacterium tuberculosa, seperti halnya bakteri lain pada umumnya, akan tumbuh dengan subur pada lingkungan dengan kelembaban yang tinggi. Gejala tuberkulosis. Yang pertama, gejala utama pasien TB paru. Batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Yang kedua, sesak napas dan nyeri dada. Yang ketiga, batuk bercampur darah. Gejala tambahan, berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Yang kedua, nafsu makan menurun. Dan yang ketiga, demam meriang berkepanjangan.
Faktor resiko TBC. Beberapa faktor resiko TBC seperti riwayat imunisasi, malnutrisi, usia muda, riwayat kontak, dan asap rokok sangat berperan penting baik dari tingkat individu maupun tingkat populasi. Selain itu, faktor sosial ekonomi, lingkungan, dan perilaku juga terbukti meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Cara pencegahan TBC. Yang pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, membuka jendela dan pintu setiap pagi. Yang ketiga, minumlah obat secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Yang keempat, menjemur alat tidur. Yang kelima, membuang dahak pada tempat khusus dan tertutup. Yang keenam, menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketujuh, pasien TBC harus menutup mulutnya pada saat bersin dan batuk. Yang ke-8, makan makanan bergizi. Yang ke-9, tidak merokok dan minum keras. Yang ke-10, olahraga secara teratur. Penyakit tropis berbasis vektor. Yang kelima, leptospirosis. Leptospirosis atau penyakit yang dapat ditularkan melalui kencing tikus. Penularan leptospirosis masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir, mata, hidung, kulit, lecet, dan makanan. Penggerak seperti tikus dan kelompok hewan ternak seperti sapi atau babi. Cara penularan leptospirosis. Leptospirosis dapat menyebar melalui air dan tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Karakteristik dan perilaku leptospirosis. Leptospirosis merupakan plastik fleksibel tipis berlilit padat dengan panjang 5-25 nanometer disertai dengan spiral halus yang lebarnya 0,1-0,2 nanometer. Leptospirosis dapat dikembangkan pada pH 7,4 dan pada suhu 28-30 derajat Celcius. Gejala penyakit leptospirosis. Stadium pertama. Yang pertama demam, kedua menggigil, ketiga sakit kepala, keempat bercak merah pada kulit, kelima muntah. Stadium yang kedua. Yang pertama, gejala-gejala yang tampak pada stadium ini lebih bervariasi dibanding pada stadium pertama, antara lain kekuningan. Yang kedua, apabila demam dan gejala-gejala lain timbul lagi, besar kemungkinan akan terjadi meningitis. Yang ketiga, biasanya fase ini berlangsung selama 4-30 hari. Faktor resiko leptospirosis. Yang pertama, memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan saluran pembuangan atau selokan. Yang kedua, tinggal di daerah rawan banjir. Yang ketiga, sering melakukan olahraga atau rekreasi air di dalam alam bebas. Cara pencegahan leptospirosis. Yang pertama, membiasakan diri dengan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan minum. Yang ketiga, menggunakan air bersih untuk mandi dan mencuci. Yang keempat, sayur dan buah harus dicuci dengan air bersih. Yang kelima, menyimpan makanan dengan baik dan benar agar terhindar dari jangkauan tikus atau ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam lemari. Penyakit tropis berbasis vektor. Yang keenam, kusta.
kusta atau lepra atau morbus Hansen adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra dan Mycobacterium lepromatosis yang memiliki masa inkubasi rata-rata 5 tahun atau lebih, yang dapat menyerang mukosa, saluran napas atas, dan mata. Cara penularan penyakit kusta. Yang pertama, melalui saluran napas. Yang kedua, kontak dari kulit yang luka. Yang ketiga, hanya bisa ditularkan oleh pasien kusta yang tidak diobati atau berobat tidak teratur. Karakteristik dan perilaku kusta. Yang pertama, karakteristik. Mycobacterium lepra berbentuk batang dengan bentukan bulat di kedua ujungnya, berukuran panjang 1,5 sampai 8 mikron dan diameter 0,2 sampai 0,5 mikron. Mycobacterium lepra berwarna merah dengan pewarnaan Zierniesel. Mycobacterium lepra tidak dapat dikultur di media manapun. Yang kedua, perilaku. Penularan penyakit kusta dapat melalui udara atau airborne disease. Yang kedua, airborne waterborne disease dan tanah. Penularan melalui udara, airborne disease, yaitu pada mukosa hidung yang merupakan tempat terjadinya infeksi primer. Gejala penyakit kusta. Gejala utama memudarnya warna kulit dan bercak keputihan atau kemerahan. Yang kedua, lemah otot dan kelumpuhan. Faktor resiko kusta. Faktor resiko yang mempengaruhi kejadian kusta yaitu yang pertama, kontak serumah dengan penderita kusta. Yang kedua, kontak dengan tetangga. Yang ketiga, kondisi kebersihan perseorangan yang buruk. Yang keempat, pengetahuan jenis kelamin, status vaksinasi BCG, dan kondisi sosial ekonomi. Lebih dari 2000 kasus kusta baru ditemukan setiap tahun di dunia. Cara pencegahan kusta. Yang pertama, perhatikan ventilasi lingkungan sekitar. Yang kedua, hindari berpergian di daerah endemi kusta. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, mengkonsumsi obat. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara tropis yang menduduki puncak negara yang berisiko terhadap penyakit menular vektor nyamuk. Setiap tahun di Indonesia masih terjadi kasus penderita penyakit yang ditularkan seperti DBD, malaria, frambusia, leptosirosis, filariasis, kusta, TBC, dan masih banyak lagi. Saran, masyarakat diharapkan meningkatkan minat untuk memelihara kesehatan diri dengan memeriksakan diri segera apabila mengalami gejala penyakit malaria, DBD, TBC, frambusia, filariasis, kusta, dan leptosirosis. Sebagai upaya mencegah terjadinya penyakit berbasis vektor, senantiasa waspada apabila mengalami gejala penyakit tersebut dan dengan segera melakukan pemeriksaan ke sarana kesehatan. Thanks for watching. Bye-bye.